محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله وصدق رسول الله والحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama yang sama-sama saya hormati wabil khusus para alim ulama, para tokoh adat, para bunyai, ustazah, para asatid, asatijah, dan para bunyai semuanya, Bu Hajah, Pak Haji, semuanya yang saya semua sebutkan. Mudah-mudahan di sini kita hadir di acara yang mulia ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Nur. Itu tadi saya dikomplain sama orang ketua DKM-nya, Ustadz itu pengajiannya salah, masjidnya bukan An-Nur tapi Baitul. Itu teman-teman saya yang buat. Setiap saya isi pengajian pasti dibuat flyer semua ya. Nanti saya akan kasih tahu pengajian terapi istighfar itu apa. Wabil khusus seluruh pengurus, jajarannya pengurus Masjid Baitul Nur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada siang hari ini. Kepada kepala kampung, kepada ketua majelis taklim muslimat dan fatayat NU serta Kecamatan Yunai. Ya yang begitu ya tuh saya susah sebutnya. Terlalu ribet ini ya. Yunai saya tahunya Yunai. Tadi yang sambutan ibu siapa? Ibu Vivit, masya Allah. Saya mendengar perjuangan beliau ini sangat luar biasa. Ini kalau orang itu belum meninggal jangan dikubur. Kalau belum meninggal jangan dikubur. Karena orang yang seperti ini harus kita apresiasi yang luar biasa, yang sudah menghidupkan kampung kita hidup. Banyak pengajian, terutama ustazah siapa tadi yang tadi sakit, kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan ustazah yang merintis ini muslimat NU ini, fatayat NU ini dikasih kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengajar dan mengasih ilmunya kepada kita semua. Ala aliniyah wa lakulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang saya muliakan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kamu hadirin ya, yang hadir semuanya, remaja-remaji ya, baik dari staf kampung semua yang saya hormati yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita selalu dikasih inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi kita dari mara bahaya, dilindungi diri kita dan keluarga kita dari penyakit-penyakit yang dinamakan corona. Sebenarnya corona nggak ada, yang ada kon orang ngaji, kon orang sekolah, kon orang kumpul-kumpul, kon orang apa? Kondangan,
siapa? Kon iyo ngaji, kon iyo sembahyang, kon iyo jamaah, kon iyo sekolah. Ya, kenapa Ustadz kok datang tiba-tiba dari sejauh jauh-jauh nggak pakai masker? Mohon maaf, karena saya punya obatnya Bu. Pak, mau tahu obatnya? Anti corona. Mau tahu? Saya punya sholawat yang sangat cakep, ini sholawat, tapi dibaca bareng-bareng supaya apa? Yang keluar dari sini sehat semua. Ini kampung sekecamatan dijauhin dari corona. Mudah-mudahan ini corona diangkat cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bebas. Kalau orang Lampung itu bebas apa? Ajak. Ya, kalau giliran apa? Hajatan itu apa? Bebas. Sekarang karena adanya alhamdulillah bermanfaat Pak corona. Manfaat stop itu aja. Gara-gara corona ajak tidak akhirnya penyelenggaraan yang bikin masuk ke anak-anak kita, yang rusak anak-anak kita dari narkoba itu nggak ada lagi. Alhamdulillah, ada berkahnya juga corona nyata. Ada enggak berkahnya? Enggak berkahnya itu apa? Karena kita orang ngaji. Mau tahu sholawatnya Pak? Bu, ini namanya sholawat udah kondang di kalangan NU. Di seluruh warga NU tahu semua ini sholawat yang bisa anti daripada corona, bisa mengobatin segala macam penyakit kayak itu. Sholawat timpil bulu. Tahu Bu? Bisa? Woi, bisa kagak? Tahu nggak? Sholawat apa? Timpil bulu. Sholawat timpil. Yuk rame-rame kita baca supaya ini keangkat ini penyakit dari negeri kita ini. Ya, sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'iyah wa
Seijazah itu 11 semburin di air. Oh, jangan disudahin orang. Semburin di air. Ini seijazah sholawat ibil. Kenapa saya baca bareng-bareng supaya nggak ngantuk? Karena kalau siang ini biasanya ibu-ibu nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapaknya juga nyender ini kiai mau ngapa ngantuk. Nggak apa-apa yang tidur. Karena apa? Karena angin surga. Tapi kalau nyender bukan kena angin surga, itu kekenyangan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu limpahkan kepada kita ibu bapak, kepada kita kesehatan, walafiat, panjang umur semua, karena kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, yang mana ini hari perajaannya daripada para hari. Idul Fitri kalah sama hari Jumat, Idul Adha kalah sama hari Jumat, karena hari Jumat dari perajaannya para hari. Kenapa dibilang hari Jumat perajaannya daripada hari? Yaitu Nabi Adam, ada peristiwa Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi di hari Jumat. Dan hari Jumat juga tidak ada doa yang nggak dikabul oleh Allah. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat, asalkan dia tidak menjalankan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, maka diijabah itu doa. Doa yang banyak Pak. Tapi jangan minta istri lagi. Doa yang banyak ini hari Jumat, nanti kita doa semua. Mudah-mudahan ini hari Jumat menjadi keberkahan buat kita semua Pak Bu. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan buat baginda kita, manusia yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, manusia yang luar biasakan oleh Sang Maha luar biasa, manusia yang hebat yang dihebatkan oleh Sang Maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada beliau yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari ila zulmati ila nur, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak sholawat kalau hidup kita mau tenang, perbanyak sholawat kalau hutang kita mau lunas Pak, perbanyak sholawat kalau rezeki kita mau lancar, perbanyak sholawat sambil masak baca sholawat goyang-goyang Allahumma sholli, daripada joget doang begini tapi apa? Nggak dapat pahala. Tapi kalau kita goyang Allahumma sholli, dapat pahala kan? Karena apa? Baca sholawat. Banyakin baca sholawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada sepanduk saya itu bacanya pengajian terapi istighfar? Udah pernah dengar? Oi, yang di belakang, udah pernah dengar pengajian terapi istighfar? Belum? Mau tahu apa mau tahu banget? Yang benar. Jangan pulang, tunggu di sini sampai maghrib. Pengajian terapi istighfar insya Allah nanti saya akan bedah di sini. Saya mau tanya dulu terlebih dahulu di sini. Ada yang sakit? Jujur, ada yang sakit di sini? Ada yang sakit? Jawab yang kompak, ada yang sakit? Sakit apa? Banyak, termasuk saya. Mudah-mudahan dengan terapi istighfar ini nanti kita buktikan kekuatan istighfar itu seperti apa, kekuatan energi istighfar itu sebagaimana.
apa manfaat dan keutamaan istighfar itu bisa kita rasakan lewat pengajian terapi istighfar ini. Tapi tolong, saya mohon maaf, tolong anak-anak dijaga ini, ya, jangan sampai ke sini-sini karena bikin kabur konsentrasi kita semuanya nanti, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mau tanya di sini semua jawab yang kompak, cinta sama Nabi? Cinta sama Allah? Cinta sama Rasulullah? Benar. Yang benar apa? Memang pernah ketemu Nabi? Kok bisa cinta? Dari solawat timbul rasa cinta. Orang kalau udah cinta pasti sebut-sebut itu namanya. Orang sudah cinta itu pasti kita panggil itu namanya. Betul Bu? Dulu waktu kita remaja, saya yang remaja, ibu udah tua. Dulu kita waktu mohon maaf, PDKT pacaran, kita selalu ya Allah, amin. Akhirnya apa? Kebawa mimpi kita amin. Akhirnya timbullah rasa cinta kita kepada si amin. Ibu juga begitu. Ibu selalu ingat-ingat parjo. Akhirnya apa? Ibu dapat suaminya parjo. Karena timbul rasa cinta selalu menyebut namanya. Begitu juga Rasulullah. Kita nggak tahu Rasulullah seperti apa. Ada hidungnya apa enggak kita nggak tahu. Tapi kita yakini Rasulullah itu manusia yang sempurna, manusia yang luar biasa. Gantengnya itu melebihi gantengnya Nabi Yusuf. Rasulullah melebihi Nabi Yusuf. Bandingin Nabi Yusuf segitu gantengnya, masih kalah sama Nabi Muhammad. Nabi Yusuf lewat 7 bidadari, 7 putri-putri raja itu pas lagi ngupas apel itu sampai kebelah tangannya nggak ada yang terasa karena melihat kegantengan Nabi Yusuf. Tuh, melihat ganteng. Wah. Sama ibu-ibu juga begitu melihat orang ganteng, ganteng banget. Tapi gantengnya Nabi Yusuf kalah dengan gantengnya Nabi Muhammad. Nabi kita nabi yang sempurna dan menjadi pewaris dari para nabi, menjadi penutup dari para nabi-nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi nabi zaman sekarang. Kalau ada nabi mengandung nabi berarti dia bukan nabi. Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Nabi, kita cinta sama Rasulullah. Kata Rasulullah ini khusus buat ibu-ibu, nanti ke bapak-bapak. Kata Rasulullah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya sama seseorang, qila li Rasulillah. Qila bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayun nisa khairun, kata orang yang bertanya kepada Rasulullah, wanita apa yang paling baik ya Rasulullah di muka bumi ini? Wanita apa yang paling baik di muka bumi? Kira-kira wanita apa? Bu, wanita yang dicintai oleh Rasulullah satu. Qala kata Rasulullah, allati tasurruhu idan nawar. Kata Rasulullah, apabila dia dilihat sama seorang suaminya, dia akan merasa senang itu suami melihat istrinya. Bu, ibu kalau dilihat suami, kira-kira suami ibu senang apa kan? Yang benar. Kadang-kadang cuma pakai daster doang, bau asap lagi. Giliran mau kondangan, dandannya rapi, wangi-wangi, pakai lipstick, pakai shadow. Giliran di rumah pakai gas. Kira-kira suami senang apa senang? Yang benar. Kadang-kadang biasanya kita pakai Rexona kalau kondangan, giliran tidur sama suami nggak pakai Rexona, bau yang badan.
Itu suami kesel sama istrinya. Akhirnya apa? Wanita tersebut bukan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mau tidur, jangan cuma kondangan, tapi apa? Mau tidur dan pakai wangi-wangi. Suami mau pulang kerja pakai wangi-wangi, pakai lipstick yang bagus, baju yang transparan di dalam kamar nggak apa-apa. Pakai ketek, pakai apa? Rexona biar nggak bau itu keteknya. Giliran suami pulang, assalamualaikum bu, dibuka sama ibu, waalaikumsalam, papi baru pulang ya. Iya, capek, duduk nih. Kira-kira kalau kayak gitu senang nggak suami? Dompet suami keluar nggak? KTP-nya doang. Suami kalau dipuja-puja, kita bikin senang hati suami tanpa kita minta uang pasti dikasih. Betul? Ih papa baru pulang. Iya. Capek pak, capek. Mau mandi kan? Mau. Saya masakinnya, dedek masakin air hangat mau ya? Mau. Kok suaminya melihat seorang istrinya? Neng, dek, kok kamu kayaknya kelihatannya cantik banget hari ini. Kok wangi? Enggak biasanya. Mang biasanya gimana Pi? Biasanya kamu keteknya bau. Alhamdulillah Pi, karena tadi saya habis ngaji sama Ustaz Zainul Rahman, supaya saya menjadi wanita yang disenangi sama Rasulullah, saya harus bikin senang suami saya. Ada yang begitu bu? Ada yang begitu kakak? Bu, yang mana orangnya? Yang boketek yang mana? Nah, loh. Bikin suami senang. Kita mau selfie, mau TikTok zaman sekarang ya Allah Pak. Oh, ini media sosial bikin hancur umat Islam. TikTok orang pakai hijab, TikTok orang pakai cadar, masih TikTok goyang-goyang. Daripada dia TikTok lebih baik dia goyang di depan suami. Pakai jilbab kadang-kadang naik panggung goyang dangdutan. Kira-kira pantas apa pantas? Pantas apa nggak pantas pak? Nggak pantas. Lebih baik kita kalau mau goyang kita setel, suami kita suruh nyawer di kamar, setel dangdutan kita yang jadi biduan masuk istrinya. Setelin dangdut pak, malam minggu jangan kemana-mana ya. Ada apa mak? Bungkuk sebentar masuk ke kamar. Dandannya merapi, woi seksi.